Indonesia itu kan lagi menghadapi tantangan ketahanan pangan yang serius ya. Tapi pernah kepikiran nggak solusinya mungkin justru ada di depan mata kita? Tersembunyi di sebatang pohon palem asli yang ya sering kita anggap remeh. Nah, kali ini kita akan bedah gimana sih rencana pemerintah buat memanfaatkan tanaman suker ini. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Apa benar satu jenis pohon palem aja bisa jadi jaminan pasokan pangan buat satu negara sebesar Indonesia? Kelihatannya mustahil ya, tapi tanaman yang kita maksud ini adalah sagu, sebuah komoditas asli kita yang potensinya wow, luar biasa. Coba lihat angka ini, 25 ton. Sebanyak itulah tepung sagu yang bisa kita dapat dari cuma 1 hektar lahan setiap tahunnya. Biar ada gambaran ya, angka ini tuh 2 sampai 3 kali lipat lebih tinggi dari produksi padi. Efisien banget kan? Nah, perbandingannya jadi makin kelihatan jelas di sini. Kalau kita mau kasih makan seluruh Indonesia pakai beras, kita butuh lahan sawah seluas hampir 5 juta hektar. Tapi, kalau pakai sagu, cuma butuh 1,35 juta hektar. Jauh banget bedanya. Dan ini bukan sekedar angka di atas kertas loh. Ini adalah peluang raksasa yang selama ini kayaknya belum kita manfaatkan secara maksimal. Apalagi kalau kita ingat, 85% hutan sagu di seluruh dunia itu adanya ya di Indonesia. Oke, jadi pertanyaannya, gimana caranya kita memanfaatkan potensi segede ini? Nah, pemerintah ternyata udah nyusun rencana yang super detail. Yuk kita lihat lebih dalam gimana sih program pengembangan kawasan sagu 2026 ini bakal berjalan. Inti dari semua dokumen dan program yang rumit ini sebenarnya apa sih? Ternyata sederhana. Tujuannya adalah menyalurkan bantuan dan sumber daya dari pemerintah langsung ke tangan kelompok-kelompok tani yang menanam sagu di lapangan, langsung ke sumbernya. Program ini punya 2 jalur utama, 2 pendekatan berbeda. Yang pertama namanya perluasan. Ini ya seperti namanya, buat membuka kebun-kebun sagu di lahan yang baru. Terus yang kedua ada penataan. Nah, kalau ini fokusnya lebih ke memperbaiki, mengoptimalkan kebun-kebun sagu yang sebetulnya udah ada dan produktif. Jadi strateginya cerdas ya, bangun yang baru sambil memaksimalkan yang lama. Terus bantuan yang dikasih itu bentuknya apa aja sih? Apa cuma uang? Ternyata enggak. Yuk kita intip lebih detail alat dan bahan apa aja yang bakal diterima para petani. Nah, buat para petani yang membuka lahan baru atau ikut program perluasan, bantuannya itu fokus banget ke hal-hal mendasar. Mereka bakal dapat sekitar 120 bibit per hektar buat mulai nanam. Terus ada 500 kilo pupuk organik per hektar biar tanahnya subur. Ada juga herbisida buat melindungi tanaman yang masih muda dari gulma, plus alat semprotnya sekalian biar kerjanya lebih efisien. Beda lagi nih buat kebun yang udah ada, yang masuk program penataan. Bantuannya lebih fokus ke perawatan sama panen. Petani bisa dapat gergaji mesin, parang, sekop, bahkan sepatu bot buat kerja. Dan yang paling penting, mereka juga dapat dodos. Ini tuh alat khusus buat manen sagu. Jadi semuanya dirancang buat ningkatin produktivitas kebun yang sudah berjalan. Oke, jenis bantuannya udah jelas, barang-barangnya menarik. Tapi gimana caranya seorang petani atau kelompok tani bisa dapatin semua itu? Nah, ini bagian yang mungkin sedikit rumit. Mari kita telusuri bareng-bareng proses pengajuannya. Jadi, gimana caranya kelompok tani bisa benar-benar pegang semua alat ini? Ternyata perjalanannya nggak sebentar. Ini tuh proses yang berlapis-lapis yang dimulai dari desa, harus naik ke tingkat provinsi, sampai akhirnya keputusannya ada di ibu kota. Prosesnya itu bisa kita ringkas jadi 4 tahap utama. Pertama, kelompok tani harus bikin proposal yang detail dan diajukan ke Dinas Pertanian setempat. Kedua, proposal itu bakal diperiksa sama tim dari provinsi. Nggak cuma dokumennya loh, tapi mereka juga bakal cek langsung ke lahannya. Ketiga, setelah lolos di provinsi, proposalnya dinilai sama tim pusat di Jakarta, pakai sistem skor yang ketat. Nah terakhir, keputusan finalnya ada di tangan Direktorat Jenderal Perkebunan. Jadi memang harus lolos seleksi di setiap level. Nanti di sepanjang proses birokrasi ini, Anda pasti akan sering banget dengar satu akronim, CPCL. Kedengarannya teknis banget ya, padahal ini cuma singkatan dari calon penerima dan calon lokasi. Intinya, ini adalah istilah resmi pemerintah untuk menyebut para petani dan lahan yang lagi mengajukan permohonan bantuan. Proses penilaiannya juga bukan asal tunjuk loh, ada sistem skor yang metodis banget. Coba lihat, bobot paling gede,
30 poin itu buat legalitas kelompok tani, jadi kelompoknya harus jelas. Tapi hal-hal kayak bukti foto lokasi yang ada geoteknya sama surat pernyataan sanggup ikut program, itu juga ada poinnya. Dan buat bisa lolos, total skornya harus minimal 80 dari 100. Jadi memang harus disiapkan dengan serius. Oke, setelah kita lihat semua detail administrasi yang kelihatannya ribet banget ini, mungkin kita jadi bertanya-tanya. Kenapa sih pemerintah sampai segitunya? Kenapa harus rinci ini? Nah, sekarang mari kita mundur sedikit buat lihat gambaran besarnya. Kutipan dari Kementerian Pertanian ini kayaknya udah menjelaskan semuanya ya. Pengembangan sagu saat ini adalah hal yang sudah mendesak dan tidak bisa ditunda lagi. Jadi, ini bukan lagi sekedar pilihan atau wacana. Di tengah tantangan pangan global, pemerintah melihat sagu sebagai sebuah keharusan, sebuah langkah strategis yang, ya, nggak bisa ditawar-tawar lagi. Dan inilah lembaga yang jadi ujung tombak dari semua ini. Stempel resmi dari Direktorat Jenderal Perkebunan ini bukan cuma hiasan, ini adalah simbol komitmen dari pemerintah pusat untuk memastikan program ini benar-benar berjalan dari hulu sampai ke hilir. Jadi, semua proses yang panjang dan detail tadi, ujung-ujungnya itu buat mencapai 4 tujuan besar ini. Pertama, jelas, buat memperkuat ketahanan pangan nasional kita. Kedua, buat diversifikasi, biar kita nggak terlalu bergantung sama beras terus-terusan. Ketiga, buat meningkatkan kesejahteraan para petani sagu itu sendiri. Dan yang terakhir, yang paling penting, akhirnya kita bisa memanfaatkan sumber daya alam asli Indonesia yang potensinya luar biasa besar ini. Rencananya sudah ada, sangat detail, tujuannya juga sangat mulia. Tapi pertanyaan besarnya masih menggantung, apakah cetak biru yang rapi ini benar-benar akan memberdayakan petani di lapangan? Atau justru kerumitan birokrasinya sendiri yang akan jadi tantangan terbesarnya? Nah, jawaban dari pertanyaan itulah yang nanti akan menentukan berhasil atau tidaknya solusi sagu untuk Indonesia.